Halo guys, welcome back with me Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya guys. Oke, di video kali ini gua mau review satu ekor ikan lohan yang ada di depan nih. By the way, ini sesuai judul ya. Kita akan review ikan lohan yang memiliki genetik golden bass. Sekalian gua mau sedikit memberikan informasi buat kalian semua seputar ikan lohan golden bass ya, untuk perawatannya. Nah, di depan ini ada seekor lohan cencu yang memiliki genetik GB. Nah, tadinya ini ikan memiliki marking guys, markingnya full, panjang, hitam. Nah, semakin ke sini hari demi hari, markingnya pun lama kelamaan menghilang guys, alias pudar. Ini lagi sedang proses mutasi guys. Ya kurang lebih ini ikannya di size 5 sentian guys. Ini GB cencu ya. Tuh, kalian bisa lihat ya, di bagian bawah hitamnya itu udah mulai menguning guys, sedang proses mutasi. Dan di bagian markingnya pun juga semakin lama menghilang. Mantap nih buat nambahin review dan update nanti ya, untuk perkembangan progres lohan ini nih. Nanti ditunggu aja video selanjutnya ya. Nah, sekarang gue mau ngebahas tentang apa yang mempengaruhi dalam progres ikan lohan genetik GB, apakah dari perawatan, apakah dari genetik. Nah, untuk kalian yang baru mengenal yang namanya ikan berubah-ubah alias ikan bermutasi seperti lohan golden bass dan red monkey, itu emang agak sedikit susah guys perawatannya, karena dia itu membutuhkan proses yang maksimal dan genetik yang sangat diutamakan. Nah, jadi kalau misalkan kalian pelihara lohan yang memiliki genetik GB, kalian harus benar-benar lihat genetik ikannya emang 100% mempengaruhi GB atau cuman genetik keturunan doang, alias nggak jadi, belum mutasi, agak lama gitulah, atau emang nggak jadi GB gitu ya. Itu ada guys, berbagai faktor. Ada yang benar-benar 100% jadi GB, ada yang 50% jadi GB, ada yang nggak sama sekali, meskipun itu ada genetik darah dari GB gitu. Jadi kalian memang harus sabar, karena ini ikan balik lagi ya, berubah-ubah ya. Jadi kalian ada yang dapat 100% GB, ada yang dapat 50% GB, ada yang nggak sama sekali jadi GB, ya itu hal wajar ya, namanya ikan berubah-ubah. Meskipun satu batch ya, itu pasti ada yang beda-beda guys untuk perubahannya alias progresnya gitu ya. Nah, untuk segi perawatan lohan genetik GB itu balik lagi ke faktor kita cara treatmentnya, alias kita ngasih fasilitas lah ke ikan ini. Contoh, ikan-ikan kayak gini tuh biasanya emang ditaruh di akuarium agak warna biru. Kalau warna biru dia untuk warnanya pun kelihatan ya guys, lama-lama ngangkat. Apalagi taruh di tempat yang agak pekat, kayak misalkan kita kasih daun ketapang atau ekstrak ketapang. Nah, itu ngebantu untuk proses mutasinya guys. Nah, selain kita buat treatment di bagian background atau di air akuariumnya, kita juga harus kasih makanan yang terbaik. Kalau ikan yang proses mutasi begini, kasih protein yang agak lumayan guys, kayak contohnya cacing beku, udang. Nah, itu harus dikombinasikan supaya dia lebih cepat mutasi. Nah, itu yang agak gambling ya guys ya, kalau buat pakan ya. Kalau menurut gue pakan cuman mempengaruhi 70%-an lah, 30%-nya balik lagi ke bakat ikannya gitu ya. Kalau memang bakat ikannya nggak ada
sama sekali untuk kemajuan GB-nya ya susah gitu. Nah ini kan dari 4 ekor ya GB cencunya, ini yang termasuk enak guys, dikasih makan udang. Ini real ya, gue kasih makan udang sama cacing beku. Emang ikannya lama-lama cepet guys proses mutasinya ya. Ya kalau misalkan kalian punya pendapat lain, ya itu silahkan ya, kalian nanti komentar aja di bawah. Kalau gue sih untuk pakan mempengaruhi 70% ya untuk pakan protein, karena ini emang kenyataan guys. Gue kasih makan udang sama cacing beku lumayan nih prosesnya tuh. Ikannya pun juga lama-lama ngebantu untuk bagian kepalanya guys. Kalian bisa lihat kepalanya tuh naik ya, jenong. Padahal ini kan di size 5 sentian. Selain kita nge-push makanan pakai protein kayak udang sama cacing beku buat ngebantuin proses mutasinya, kita juga bisa nge-push bagian kepalanya biar lebih cepet naik, karena kan pakan mengandung protein. Kalau gua dikombinasikan dalam seminggu tuh antara udang sama cacing beku. Kalau udang paling gue seminggu 2 kali, kalau cacing beku setiap hari. Kalau gue ngasih makannya pagi, kalau malam kasih makan pelet. Nah ini sedikit pembahasan. Kalau kalian memiliki lohan GB atau kalian pengen memiliki lohan GB, sebisa mungkin mutiaranya tuh nyacing kasar ya guys. Karena kalau mutiara-mutiara rintik itu kurang enak, apalagi rintiknya rintik kayak SRD GB gitu tuh. Waduh, kurang enak banget. Apalagi kalau nanti mutasi bakal hilang tuh mutiaranya guys. Ya, jadi untuk kalian semua kalau bisa kalian mencari lohan yang ada genetik GB-nya, sebisa mungkin kalian harus cari yang mutiaranya rintik kasar. Nyacing kasar. Kalau rintik itu dominan kurang enak guys dipandang, apalagi ada keturunan SRD ya, kurang enak banget. Nah kalian harus benar-benar pemilih kalau kalian mau beli lohan GB, karena GB itu dia banyak pilihannya guys. Selain harganya yang sangat memukau, kalian juga harus lihat untuk perabotan-perabotannya seperti badan, terus mutasinya, mutiaranya itu harus kalian pilih ya. Wajib tuh guys, jangan kalian asal beli aja. Ada lohan GB harganya 100.000, 120 tapi GB SRD ya percuma guys, sayang, kurang bagus. Kalau mau sekalian GB cencu, kalau nggak GB kampa gitu. Nah jadi seperti itu ya guys untuk update-nya, untuk informasi seputar lohan GB. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, gue Jimmy Saputra pamit undur diri. See you next time, bye bye. Makasih banyak.